Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MBKM dimanapun Anda berada, baik yang ada di Universitas Esa Unggul maupun yang ada di mana saja. Hari ini kita pada sesi podcast Kampus Merdeka Universitas Esa Unggul, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Ini narasumber yang betul-betul saya sejak kecil sudah pernah melihat ya. Kalau biasanya kita melihat lewat televisi, atau kita melihat dari media sosial dan lain-lain. Hari ini beliau berkenan hadir di studio kita, di studio TV Universitas Esa Unggul. Apa kabar Ibu Dewi Motik? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah. Kita kalau melihat Ibu Dewi Motik ini luar biasa ya, teman-teman Sobat MBKM, karena usianya mungkin 2 kali usia saya mungkin. 73 tahun. Ya, 73 tahun. Wow, ini sangat luar biasa, tapi beliau masih sangat sehat, kemudian sangat bersemangat, kemudian sangat menginspirasi kita tentunya. Dan nanti kita akan bincang-bincang, Bu Dewi, terkait dengan bagaimana pentingnya kita mendorong teman-teman daripada mahasiswa ini untuk mereka belajar bagaimana kewirausahaan. Dan juga di edisi spesial ini telah hadir juga teman-teman dari berbagai universitas ya, ada 9 universitas yang telah hadir di studio ini juga yang ikut meramaikan ya, ikut memberikan kita supporter ya, dan mereka ini adalah mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka program MBKM. Ya, saya mengucapkan selamat datang yang pertama kepada Universitas Negeri Makassar, kemudian ada Universitas Negeri Gorontalo, ada Universitas STIMIK Riau, ada Institut Kesehatan Sumatera Utara, ada Universitas Geraha Nusantara, ada Universitas Al-Muslim Aceh, ada Universitas Warma Dewa Bali, ya, kemudian ada Universitas Teknokrat Lampung, dan ada Universitas Prima Indonesia di Medan. Jadi luar biasa, Esa Unggul kedatangan tamu-tamu istimewa dari seluruh Indonesia yang memang ini program tahunan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan untuk bagaimana kita memberikan pengalaman ya, pengalaman mereka tidak hanya bertukar tentang pertukaran mahasiswa, tapi mereka juga tinggal di sini, ya, tinggal di sini. Dan tema kali ini, Bu Dewi, kita akan berbicara terkait dengan kewirausahaan, pentingnya memulai bisnis ya, pentingnya memulai bisnis di usia muda. Jadi kalau kita berbicara kewirausahaan, tentu Bu Dewi ini sangat pakar di bidangnya. Kita lihat berbagai aktivitas yang Bu Dewi lakukan ya terkait dengan kewirausahaan sangat banyak sekali. Dan nanti kita akan menggali lebih dalam kira-kira apa saja yang menjadi, yang pertama tentu motivasi ya. Motivasi apa sih Bu Dewi kalau bisa diceritakan kepada generasi muda ini, kalau kita mau memulai bisnis pasti kan ada yang takut-takut nih ya, nggak punya modal, kemudian orang tua saya bukan pengusaha gitu ya. Kalau Bu Dewi Motik ini kan mungkin lahir sudah jadi pengusaha gitu ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan pengalaman Bu Dewi sendiri, apakah juga seorang Ibu Dewi Motik itu juga semuanya mudah nggak sih gitu ya? Atau juga sama saja nanti dengan yang dialami oleh teman-teman, jatuh bangun juga ya, kemudian juga pernah menangis gitu ya, saking putus asa dan lain-lain. Silahkan Bu Dewi. Jadi terus terang Bu Prof Endah, saya ini selalu mengatakan gara-gara keturunan, gara-gara semua enggak juga tuh. Kalau kita semuanya ini berarti anak orang kaya semua di pengusaha dong. Iya, ternyata nggak juga ya. Banyak teman-teman saya anak konglomerat nggak ada sama sekali mau jadi pengusaha dan nggak bisa jadi pengusaha karena nggak dimulai. Kalau saya cuma bersyukur kedua orang tua saya itu melepaskan, dalam arti kata mendidik dengan baik tentang edukatif, tentang keluarga yang mempunyai pendidikan yang bagus, tetapi juga tidak ditekan, dilepaskan. Contoh yang sederhana, saya terus terang dari SMP kelas 1 sudah bisa buat uang sendiri. Padahal saya kaya raya. Tapi saya selalu mikir apa? Saya mikir gini, contoh sederhana, saya suka masak di dapur. Jadi saya suka gangguin pembantu, bukannya masak, sebetulnya gangguin ya. Apa yang dibuat sama pembantu saya, apa yang dibuat sama ibu saya masak, saya ikutan. Tapi dengan cara bahwa saya mau buat ini juga, saya mau buat ini juga. Akhirnya banyak SMP kelas 1 umur berapa sih? 13 tahun dong ya. Saya ayah ibu saya waktu banyak resep-resep, belum ada bakery kayak sekarang nah, ya Allah. Waktu itu berapa tahun-tahun 50 masih diaduk-aduk tangan, pakai tangan semuanya, pakai tangan ya. Pakai
Nah, jadi saya lihat ibu saya buat fruit cake, iya, gaya-gaya kan fruit cake. Padahal saya ya udah deh, beliau pakai yang dari import dari Amerika. Aku mah ikutan aja. Ada korma, ada cherry, apa aja. Jadi saya punya 2 resep, ibu saya yang mahalan, aku yang saja murahan. Tapi aku buat tambahin ide motivasi. Kalau biar lembut kan dulu kan nggak ada seperti sekarang membuat lembut kue segala macam, enggak. Aku tambahin susu aja, susu bubuk pasti lebih enak, bener. Jadi hal-hal seperti ini, dan kalau lagi pulang dari sekolah saya cepet pulang, kenapa? Saya tahu nih hari ibu saya kalau kumpul-kumpul sama temennya, itu kue saya dipamerin kan, waduh ini kuenya enak sekali, siapa yang buat? Harganya berapa? Kalkulator tadi sama pembantu sama kok saya nah di belakang, berapa sih? Itu 2.500. Kan loyongnya gede yang bagus ya, ya udah saya 5.000 cie, udah kan saya kalkulator mesti kasih pembantu mesti ada ini. Nah ini jadi akhirnya saya mau jadi jago masak saya, karena apa, tiap kali saya bilang saya mau, dan saya berani mengatakan, anak SMP loh, ingat loh, kamu bisa bayangin adik kamu yang SMP apa anak ya kan saya berikan apa, ayah tahu ibu saya nggak mengarang, try your best. Nah ini yang saya mengatakan, dan saya paling seneng kalau lagi lebaran ataupun juga kumpulin uang Bu Endah. Kalau itu Endah, kalau uang bagus-bagus aku seneng, kalau gue jelek langsung gue bilang ayah balikin kering kembang, aku kepengen yang bagus-bagus. Jadi aku dapat, aku kumpulin di kotakku yang bagus tuh uang ringgit, seringgit atau ya itu 2,5 perak, kemudian apa namanya 5 perak yang dulu ya, kalau 5.000 5 perak lah gitu ya. Jadi aku tuh betul-betul merasakan bahwa I'm so happy saya bisa punya uang dari SMP, bayangin. Jadi saya nggak suka, dan dari 8 orang yang kan katanya nanti kalau gitu orang kan bisa kayak semua, dan nggak ada modal. Tadi saya bilang aja, saya keberanian saya. Saya bilang saya hitung berapa saya mesti bayar kalau saya ambil barang-barang dari lemari ibu saya, tadi tepungnya berapa, gulanya berapa, dibayar kembali gitu. Dan jadi ini saya bilang, dan saya selalu dan nggak pelit. Dari pertama juga semua pembantu yang bantu saya kasih dong, kalau dia dapat uang ya dibayar. Jadi saya bagi-bagi, ini salah satu. Sejak itu saya jadi jagoan sendiri, terus saya berani, dan saya selalu mengatakan bahwa kenapa enggak, saya punya orang dulu ya, tahun berapa ya, waktu zamannya Presiden Soeharto ada namanya Bapak Angkat. Aku dari SMA udah jadi ibu angkat loh. Kenapa? Kan sepatu dekat rumahku, aku SMA 3 teladan di Jakarta. Ada dekat sana ada tukang sepatu yang bagus. Aku aja karena Bu Kemala yang pendiri dari SAU ini lagi di Amerika, exchange student seperti Anda juga SMA. Dia suka kirim majalah Seventeen, majalah bagus tuh. Ada sepatu-sepatu, saya suruh tukang jual sepatu aja. Kamu buat gini bisa nggak? Nah, uang aku dari mana? Uang tadi, uang sabtu saya nggak jajan kan, ngapain untuk makan anak semuanya. Ya udah, ini satu contoh bahwa kita berbuat semuanya nggak usah jauh-jauh. Kalau sekarang kan nggak punya toko online ya. Kalau dulu saya pakai sendiri, aku jadi peragawatinya. Sepatu lu keren tuh, mau 5.000 perak, enggak 2.500 sudah untuk. Nah ini yang saya bilang keberanian untuk berbuat sesuatu. Dengan catatan kalau orang bilang jelek ya nggak apa-apa, lu bilang jelek aja, yang lain yang bagus kok, kan kita nggak bikin tweet pribadi. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa menyenangkan orang yang senang. Jadi kita buat aja gitu. Tapi jadi nggak kebanyakan, nggak tipis kuping, nggak cepet marah, ya udah, lu nggak cocok ya nggak apa-apa, gue kerjain itu. Kamu nggak mesen, yang lain juga mesen. Nah ini tapi saya dengerin apa yang mesti diperbaikin, apa kritikan teman apa. Nah, ini satu contoh bahwa how to start business is from yourself. Nggak ada urusan modal, nggak ada urusan keturunan, nggak ada urusan bakat, kemauan. Itu seperti Anda kan ada terpilih, Anda kan banyak sembarangan nih anak-anak yang terpilih loh. Kan ada tesnya, ada semuanya kan. Berapa banyak yang nggak daftar ya? Terima berapa? Coba dari Riau berapa banyak yang nggak daftar? Kalau seluruh Indonesia itu 3.000 ya, 36.000, tetapi yang mendapatkan kesempatan mungkin 18.000. Jadi 50%-nya. Ya 50%. Berarti Anda kan terpilih loh. Anda ya orang-orang terpilih. Itu yang kamu nggak boleh pulang ke daerah kamu masing-masing tambah menambah ilmu. Yang penting ada kita yakin makanan kita enak, kita yakin produk kita bagus,
urusan yang nyenengin hati orang semua nggak bisa kita nyenengin semua orang. Jadi kita pilih target kita aja yang mana. Ya, baik. Teman-teman semuanya, ini tadi yang pertama poin yang digarisbawahi adalah satu, punya keberanian ya. Kemudian kita harus menjadi diri kita sendiri. Saya ada mengutip satu penelitiannya dari Thomas F. Stanley ya. Beliau menyatakan bahwa 100 cara gitu ya, 100 cara atau 100 jalan orang menuju sukses itu ternyata bukan karena kita pinter ya. Ternyata pinter itu nomor 21 loh. Yang pertama apa teman-teman? Yang pertama itu ternyata kita harus jujur ya. Tadi saya katakan Bu Demotik berkali-kali bahwa kita yang pertama berani. Berani itu adalah kita jujur terhadap diri kita sendiri. Ya, kita jujur terhadap diri kita sendiri bahwa kita punya potensi, kita harus eksplorasi. Kemudian tadi juga di antara 10 faktor yang lainnya itu adalah disiplin. Tadi kita lihat Bu Demotik tadi juga sama ya. Mencoba sesuatu, melihat sesuatu dan lain-lain kemudian dipraktekkan. Kemudian yang paling penting adalah good interpersonal skill yang nomor 3-nya. Tadi sampaikan kita tidak mungkin menyenangkan semua orang ya Bu Dewi ya. Tetapi kita memperbaiki apa yang orang lain tidak suka. Ini poin penting juga. Kemudian bekerja keras ya. Kemudian mencintai apa yang dikerjakan ya. Tadi Bu Dewi Motik dapat majalah dari kakaknya saja langsung mendapatkan satu ide, kira-kira saya mau ngapain dengan majalah ini. Wah, itu luar biasa sekali. Kemudian ada kepemimpinan, dan kemudian yang paling penting adalah semangat. Ya, semangat untuk kita bagaimana memulai ini tidak ada menyerahnya tadi ya. Kue mungkin kan saya yakin nggak langsung jadi ya, bantat pasti. Kemudian mungkin nggak enak dan lain-lain. Kemudian yang paling penting teman-teman adalah pengelolaan daripada kehidupan kita yang baik. Ya, kita tidak bisa tadi ya dibilang bahwa oh di rumah kita sudah ada makanan enak-enak ya, ngapain juga kita boros-boros lagi gitu ya, berlebihan sehingga sesuatu yang tidak penting itu kita bisa hilangkan. Kemudian yang 10 yang terakhir adalah kita berani menjual gagasan. Tadi Bu Dewi Mati sampaikan bahwa ada tukang sepatu diberikan gambar dari majalah Seventeen, kemudian disuruh membuat dan Bu Dewi Motik berani menjual gagasan itu dipakai. Kemudian teman-temannya yang suka, ya dikasih modal. Kalau saya beli segini berapa harganya? Iya. Oke, saya ambil uang satu saya dong. Saya kan punya simpanan banyak waktu kerja. Dia kan saya suka jajan, jadi saya banyak. Saya waktu saya di Amerika juga orang tahu saya paling nggak suka buang-buang uang untuk yang hura-hura. Jadi saya selalu punya. Jadi saya bilang, saya bayar. Dia bayar anak SMA kelas 1 udah jadi ibu angkat. Nah, itu luar biasa. Jadi teman-teman pasti pulang dari sini, saya yakin ya, kemudian teman-teman juga yang nanti menonton daripada acara hari ini pasti berpikir bahwa ternyata memulai sebagai seorang entrepreneur atau wirausaha itu nggak sulit gitu ya, harus ada modal, harus ada kita keturunan kita harus kayak nggak harus ternyata. Ya, kita harus menjadi diri kita sendiri yang pasti ya. Kemudian Bu Dewi mungkin bisa di-share, kenapa sih anak-anak muda sekarang tuh penting menjadi wirausaha ya? Kira-kira kenapa sih mereka penting? Kan kok nggak milih jadi pegawai aja, atau mungkin memanfaatkan harta orang tuanya saja, atau yang perempuan-perempuan nih terutama, di rumah aja lah nyari suami yang kaya. Kenapa penting gitu kita sebagai generasi muda ini menjadi seorang wirausaha? Saya tahu garis bagi sesuatu ya tadi ya. Kalau kita untung, semua orang juga mau untung. Ingat kata-kata saya selalu kalau saya terima uang, saya bagi sama pembantu saya. Ngerti nggak di rumah? Karena saya tahu dia bantuin ngocokin, bantuin nungguin, nah itu satu. Tapi yang paling penting saya katakan tadi, kenapa kita harus ada kewirausahaan pada dirimu sendiri? Wirausaha itu bukan untuk hanya pengusaha aja loh. Kamu jadi lawyer harus jadi punya wirausaha. Kalau kamu jadi dokter, kamu harus mempunyai jiwa. Tahu jiwa usaha, 1000 akal pasti jadi. Tadi saya bilang, dari sulit. Jadi nggak hanya untuk pengusaha udah pasti kalau mau sukses punya 1000 akal mesti jadi. Tapi kalau kamu jadi lawyer, kenapa ada lawyer yang terkenal, nggak ada orang yang nggak terkenal? Kenapa dokter nggak laku, ada yang laku? Kenapa? Isi selain tadi jiwa sosial kita. Ingat kata-kata saya, mengalah bukan untuk kalah ya, mengalah untuk menang. Ngalah 2 langkah ke belakang, saya bisa 2 langkah ke jalan. Saya selalu, makanya saya bisa cocok sama semua orang, sama Bu Enda, jauh lebih muda dari saya bisa cocok. Kenapa saya selalu cocok sama mahasiswa saya? Karena saya tahu simpati, empati, saya yang nyocokin diri saya. Makanya jiwa entrepreneur itu adalah bukan jiwa hanya untuk pengusaha, tapi untuk semua profesi. Kalau dosen yang favorit, kenapa ada dosen nggak favorit? Ada orang yang disenengin orang. Kenapa? Kita dari mulai tahun 2020, we are serving. Saya akan melayani Anda. Bukan saya minta dilayani. Saya selalu berusaha, saya
Kalau saya salah sama pembantu saya, sama supir saya, kamu lihat aja, saya orang kalau nggak bisa bekerja sama orang, nggak punya jiwa entrepreneur sesuatunya. Dia cuma hidup untuk dia. Kalau dia punya jiwa entrepreneur, dia pasti bisa bersahabat sama semua orang. Mengalah untuk menang. Karena mengalah itu bukan kata-kata kalah, pasti menangnya. Nah, ini jiwa entrepreneur begitu. Contohnya, untung gua kurang sedikit kan jadi soal deh. Yang penting abis ini orang udah semua seneng sama produk saya. Nah, kita mulai naikin pelan-pelan. Ngerti nggak? Belum apa-apa udah keren gue punya produk. Jadi memuja dirinya sendiri, enggak begitu. Orang yang memuja kita, bukan kita yang memuja diri kita sendiri. Sehingga sampai kapanpun juga, kamu akan menjadi jiwa entrepreneur untuk di bidang apapun juga kamu ditaruh, pasti kamu dosen disayangin, kamu seorang teman yang disayangin, itu adalah jiwa entrepreneur dimulai dengan diri sendiri dan sedini mungkin. Bukan untuk bukan mahasiswa saja, sedini mungkin. Ya, tadi luar biasa ya. Jadi tips lagi nih untuk teman-teman semuanya bahwa menjadi profesi apapun kita itu sebenarnya penting kita memiliki jiwa entrepreneur ya. Jiwa entrepreneur itu diantaranya adalah bagaimana kita bisa mencocokkan ya, bisa membawa diri, bisa mencocokkan dengan orang lain. Jadi tidak selalu kita berpikir bahwa menang-menang terus gitu ya. Tetapi kalau Anda pernah membaca buku yang namanya Seven Habits ya, nanti dicari di Google itu dicari Seven Habits. 7 kebiasaan orang sukses itu apa? Salah satunya adalah bagaimana kita mendengar dulu sebelum didengarkan lah itu teman-teman. Jadi itu lebih luar biasa lagi. Kita sebelum mau didengarkan orang lain, kita mendengar dulu. Makanya kita dibilang bahwa kuping kita jumlahnya 2, ya, mulut kita jumlahnya 1. Karena apa? Kita tuh diminta untuk lebih banyak mendengar, ya, dibandingkan kita ingin didengarkan terus oleh orang lain. Ya ini teman-teman di sini juga pada saat pertukaran mahasiswa seperti ini berlatih bagaimana kita juga tidak melulu kita harus menjadi orang yang mau didengarkan terus ya, tetapi bagaimana kita menjadi orang yang juga harus banyak mendengar juga. Karena apa? Banyak mendengar itu kemudian kita bisa menyerap berbagai ilmu. Kemudian Bu Dewi, kira-kira kalau zaman sekarang nih ya, sudah mungkin generasi sudah 3 di bawah Ibu Dewi gitu. Kira-kira kalau mereka ingin memulai bisnis gitu ya, memulai berwirausaha tadi ya, kira-kira bidang-bidang apa sih yang saat ini masih berpotensi untuk bisa berkembang? Bu Prof. Endah, bidang apapun juga bisa jadi bagus kalau kamu mengerjakan dengan optimal. Jadi nggak ada kata-kata mesti bidang ini, apa aja. Saya pernah ketemu sama keluarga yang ekspor pet, mainan, ular Indonesia itu paling terkenal Bu, ngerti nggak? Ada ular hijau, ada ular segala macam pet, jadi nggak bisanya nggak berbahaya. Itu dia jual kemana? Ke ekspor ke Eropa dan Amerika. Ada teman saya yang jualan yang tadi jangkrik, jangan ke genggong, jangkrik, itu adalah satu produk yang sangat diperlukan untuk orang yang punya koleksi burung-burung mahal, karena itu bagus sekali untuk diternakan untuk perut burung yang mahal. Ini cek kalau kamu bilang apa? Ya Allah, kuliner sih nggak ada habis-habisnya. Kuliner ada bakso goreng, ada bakso Iya, bubur, betul. udah segala macam. Jutaan produk bakso yang enak tengah mampus. Terus pakai udah tambahin lagi iga bakar. Jadi kaldunya tuh udah bukan lagi yang biasa-biasa, udah enak banget, gurih. Jadi hal-hal ini kalau saya bilang, gimana? Semua berpotensi gitu. Saya ngajar di setiap kampus. Semua kalau saya jauh-jauh masa itu saya, Bu, kita pada banyak yang senang itu Bu, kaos-kaos udah aja saya bawa. Jadi ini kayak tasnya segede-gede gitu, dia jual ada 10 kaos tuh dalam tasnya dia. Kalau udah mulai lagi break, saya mau kaos ini lucu nih, gue bisa pakai di sablon, bisa enggak, gini berapa? Harga 35.000. Kalau di sablon 80.000. Kalau jaketnya begini, dia nggak mau. Kenapa? Kok mesti malu? Kamu cari barokah, cari rezeki yang benar. Dari itu kalau udah dia tamu tahu artinya, dia nggak sedih. Apa kamu nggak sedih? Nah, tiap hari kita lihat semua pejabat kita yang dimasukin di TV itu tukang koruptor, nggak sedih kan? Sedih banget koruptor dimasukin. Malu, ngerti nggak saya? Dan nggak barokah. Tapi uang yang kata jual kaos tadi 35.000 untuk 10.000 kali 10 udah berapa? 100.000. Siapa yang mau kasih uang kamu 100.000? Hanya setiap kali kalau lagi break udah aja di sana pojok sana, mau buka gue ini keren segala macam gitu nih, aku bawa ini apa namanya kue potongan aku kue jajan Mbak. Ini yang saya mohon, jangan
kan kita dirusak sama pemikiran. Justru yang benar dibuat malu, kita jualan benar halal jual malu, kok korupsi nggak malu, berdadah-dadah lagi masuk penjara mesti dadah-dadah, apa nggak malu kita lihat gitu, itu mesti malu dong. Oke, jadi yang saya bilang, jadi hal seperti itu kita harus jiwa entrepreneurs adalah jiwa yang harus dimiliki orang untuk maju, dan negara yang maju adalah yang 20% jiwanya entrepreneurs, Entrepreneur, ya. bukan jadi pegawai. Ya. Saya nggak bangga kalau jadi pegawai for time being you learn something, ngerti nggak ya? Harus dong kita belajar sistem, belajar gini. Oke, abis itu aku nggak mau jadi pegawai orang, aku mau jadi bosku sendiri, mau kecil karyawannya, mau besar karyawannya, so later kamu sukses. Ya, baik. Tadi jadi kita tidak boleh mengekang, oh bidang ini yang sukses, bidang ini yang tidak sukses. Jadi Budaya Motik menyampaikan, menegaskan bahwa seluruh bidang itu sebenarnya berpotensi, ya, seluruh bidang berpotensi. Jadi jangan batasi diri Anda, jangan batasi potensi Anda. Anda punya produk apapun, Anda punya kemauan apapun, itu ya, segera dipraktekkan. Yang paling penting adalah kita punya keberanian dan segera take action. Ini sebagai penutup terakhir nih Bu Dewi. Kira-kira pesan-pesan apa yang Bu Dewi bisa sampaikan kepada generasi muda, baik yang ada di studio maupun yang ada dimanapun berada ya di Indonesia. Pasti nanti ini akan karena yang mensubscribe daripada channel ini sudah 800 ribuan ya, kita baru launching beberapa minggu. Artinya ini sangat berpotensi, di Indonesia juga memerlukan tips-tips menarik, terutama dari seorang Ibu Dewi Motik yang tadi sangat optimis. Teman-teman bayangkan, usia 73 tahun masih segini semangatnya, kita belum tentu loh nanti usia seibu Dewi Motik kita masih bisa berkontribusi, kita memiliki syaratnya cuma satu tadi ternyata, berani, kemudian kita semangat menjadi diri kita sendiri, dan kita tidak pernah malu melakukan sesuatu. Kalau itu benar, kalau itu benar kita harus benar. Contoh yang saya bersyukur, kita kan Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hidup saya ini ada pertama hablum minallah, hablum minannas. Tapi kalau kita bahasa Latinnya, ora et labora, berdoa dan berkarya. Jadi jangan kebanyakan berteori. Kalau teori kita butuh karena kita orang akademisi, karena kita seorang mahasiswa. Tapi teori itu nggak ada gunanya kalau tidak dipraktekkan. Jadi maksud saya, ora et labora, hablum minallah, hablum minannas, ada orang berpikir, berkarya. Tuhan pertama kali kita yakin. Kayak saya sekarang ini, saya kalau pakai Ibu di Afrika sendiri, enggak, sama Tuhan. Ketawa, lu benar, saya bilang habis. Kalau saya bawa asisten saya atau orang yang ikut sama saya, biasanya dia udah tepar, gue masih jalan, ngerti nggak? Jika satu hari bisa, saya bilang 3 hari saya bisa 11 kota, 1 hari saya bisa 10 kota, karena tek jalan. Terus saya lihat produk-produk small and medium enterprise, UMKM ya. Jadi saya nggak jadi soal bagi saya. Nanti kalau sampai di hotel, aduh Bu, saya mau muntah Bu, mau ya Allah, lu 38, aku 73, kita tadi kita semangat dan penuh dengan energi positif. Nah itu yang saya pikir. Ini anak-anak kan suka kenapa nggak masuk? Udah lagi flu Bu, ya Allah. Lagi flu. Kepala 1, kepala 2, masih lagi flu, bagaimana? Ini hari belum, aduh aku muntah ya, kerokan ini bagaimana, kepala 1, kepala 2 udah begini. Dan satu kalau sudah yakin, maaf ya, penyakit itu kita bisa kontrol kok. Kalau saya lagi bangun pulang dari mana kelilingnya, ya saya dari Polowali kemarin tuh ya, bayangin 8 jam kan pulang balik kan, jauhnya minta ampun, udah gitu jalannya gelap. Kalau malam ya Allah, jam 8 sampai di Makassar, jam 1 pagi baru sampai di Polowali. Orang kali udah pingsan kali ya, aku sih enggak, alhamdulillah udah pasti. Jadi kita kan we have an idea, saya berbuat untuk banyak orang. Ingat kata-kata saya, jangan lupa, jangan bikin untung gue apa. Itu orang BUDU, orang bodoh berpikir soal untung gue untuk apa. Berapa banyak orang untung gara-gara gue kerja, ngerti nggak? Nanti energi itu orang balik lagi ke kamu. Ini suka nggak suka, itu true story. Saya bisa cerita karena apa? Semua teman-teman yang saya pikir selalu ngitung kalkulator sama manusia, itu namanya kalkulator bodoh. Kalau kita kalkulator sama Tuhan, langsung kita dibalas lagi dengan lebih besar ya. Iya, itu jauh lebih besar dong. Lebih besar ya. Jangan ngitungin, nggak ada untung untuk gue. Itu namanya orang BUDU lagi ngomong. Tapi kalau berapa banyak keperluan ilmu gue nih banyak. Oke,
oke gue kerjain deh. Nanti Tuhan akan balik kepada kita Baik, sendiri. Bu Dewi, mungkin ini kita minta 1-2 mahasiswa mungkin ya ikut bertanya juga, ikut ngobrol kita di studio ini. Boleh ada yang ingin ikut ngobrol dengan Ibu Dewi atau mengungkapkan pertanyaan, mumpung ketemu loh. Nanti pada saat Anda tampil di channel kita gitu kan, pasti orang wah beruntung sekali nih bisa satu bangku dengan Bu Dewi Motik gitu ya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah. Yuk silakan duduk sini, Sini. di tengah-tengah. Ya, dipakai Tolong mic-nya. foto ya. Tekan perutnya sih. Ya. Diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarza Malik dari Universitas Negeri Makassar. Ya, ada yang ingin tanyakan? Senang nggak ketemu Bu Dewi Motik? Senang banget. Udah pernah lihat di TV atau belum? Oh, di podcast YouTube. Ya, dipakai mic-nya. Oh, iya. Ya. Untuk pertanyaan saya ke Ibu Dewi Motik, apakah Ibu ada tips biar kita juga bisa berani untuk memulai? Apalagi kan yang kita sekarang ini istilahnya generasi milenial atau yang lebih gaul biasa disebut sebagai generasi mager. Generasi malas gerak gitu ya? Ya. Gimana tuh kira-kira dengan malas gerak bisa juga nggak sih bisnis dan lain-lain gitu ya? Ya, tentu. Ada lagi pertanyaan satu, apakah untuk memulai menjual begitu seperti Ibu, apakah membutuhkan keahlian khusus? Jadi Apa pertama, membutuhkan? iya Mi, aku senang sekali kau Ki dari Makassar. Kalau nggak Mi ya Ki gitu. Jadi saya kan belajar terus di Makassar, saya terus terang. Satu, yang penting adalah mau kerjain, gitu aja langsung. Jadi otak kita ini langsung berpikir bukan gimana ya, enggak. Menurut pendapat saya begini, udah jalanin aja. Contoh yang sederhana. Tadi kan saya bilang, aku lihat ada kaos bagus. Ini pasti banyak yang mau. Kalau harga devisa dari di induk tadi cuma 7.500, saya bisa jual 10.000. Kalau saya bisa 10 aja 25.000 saya dapat uang. Otak kalkulator, ngerti nggak? Kita jalankan itu. Itu langsung kerjakan. Jadi yang penting adalah kita tidak berbuat salah. Kita berbuat sesuatu. Pertama, si kaki lima. Siapa tukang jual kaos yang udah terima, kita langsung bayar. Tapi juga kita bisa pinjam kalau kita nggak punya modal. Boleh nggak kau percaya sama aku? Kan aku tinggal di situ, ini alamat, ini KTP ku. Modal kita cuma KTP, ngerti nggak? Ikan betul itu muka aku nih anak, ini rumahku. Kau cek tuh rumahku, ini handphoneku. Boleh nggak aku pinjam? 10 lembar aja. Dari jam 10 pagi, karena ada kuliah tadi, sampai jam 4 sore, sebelum kau tutup tokomu, kembalikan kali seharusnya. Berapa aku laku? Nah, itu keberanian bahwa membuat yakin bahwa saya nggak bohong. Ini ada KTP saya, ini rumah saya, ini handphone saya. Kau catat, aku pinjam 10 atau apa kok nggak saya 10 lembar, balik kali aku 5 lembar aja. Ini yang saya pikir, keberanian memperkenalkan brand yourself. Saya adalah Muhammad yang jujur. Yang saya mau jual karena kaos Bapak bagus, 7.500. Waduh, gue jual 15.000 aja karena the right person pasti bagus kita pilih. Karena apa? 7.500 itu ada kepintaran kita memilih. Nggak semua orang bisa milih yang bagus loh, yang bisa sesuai dengan market anak-anak muda. Karena apa? Anda punya taste, punya selera yang pasti laku sama teman-teman. Jadi kita kalau nggak dibilang, nggak boleh kau 10 nggak boleh, 5 saja loh. Kau balikan nanti buku 4 sore awas. Ini yang namanya integrity, menjaga kepercayaan orang, menjaga nama brand kita yang bagus bahwa saya Muhammad nggak punya modal KTP, simpan KTP-ku, tapi nanti dari pukul 10 pukul 5 sore aku udah balikan. Cuma laku satu, dia laku satu, tapi banyak yang mau. Boleh nggak Pak aku pinjam lagi? Karena dari 5 laku satu, abis itu akhirnya mau sampai 10 titikku, mau sampai 100 titikku, Percaya ya. percaya. That's what integrity. Itu yang saya brand yourself in a good way. Jadi kita nggak usah nunggu, aduh aku nggak bisa modal, bagaimana nggak jadi deh, ngerti nggak? Tapi kalau langsung pinjam, aku punya apa? Oh, punya KTP, ngerti nggak? Kasih KTP, ngerti nggak? Jadi ini salah satu meyakinkan orang, karena kalau kamu udah yakin itu udah satu jalan, ngerti nggak saya? Tapi kalau kita, aduh gimana? Ini dia percaya sama kita, dia nggak kenal, belum ada terus aja jalan. Besok lagi ketemu begitu lagi sampai 10 tahun masih begitu aja. Makanya Indonesia nggak maju kadang-kadang kebanyakan mikir, kebanyakan yang saya belakang mesti tahu. Kita lihat diri kita, tapi kita juga harus mempertahankan bahwa saya benar kok, saya nggak bohong. Oke, Mama? Gimana? Ya memang. Setelah ketemu Bu Dewi Motik, makin yakin nggak?
besok untuk memulai? Insya Allah makin yakin. Oke, terima kasih Muhammad. Baik, tadi Muhammad ya telah bertanya kepada kita semuanya. Baik, ada lagi teman-teman di studio yang ingin bertanya, silahkan. Nah, sebelah sana, silahkan nanti bergantian untuk bertanya, silahkan maju ke depan. Ini satu universitas kayaknya ya, betul ya. Kasihan ini Oh iya, jadi ya ini yang bukan universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Elvina Suryana Eka Putri Harap. Ibu bisa manggil Reza, Bu. Saya dari Institut Kesehatan Sumatera Utara, Prodi Gizi. Jadi yang mau saya tanyakan itu di sini, Bu. Dari kita ini kan seperti yang dibilang Muhammad tadi, itu kan kita udah generasi milenial nih kan, Bu. Nah, kami juga pengen tahu dong, Ibu. Ibu selama jadi wirausahawan ini tantangan apa? Pasti ada tantangannya kan Ibu, resikonya juga gitu. Tantangannya apa dan resiko apa yang Ibu alami selama menjadi di dunia perwirausahaan ini? Terima Ya. kasih. sayangku, tantangannya dirimu sendiri. Mau modal, mau market, mau apapun juga, kalau kita yakin jalan. Tapi kalau kita udah nggak yakin, itu yang saya bilang, jadi sebetulnya nyalahin orang, habis sih corona, habis sih begini. Tapi kalau saya bisa ngadepin corona ini, saya nggak mau kok. Karena ciptaan Allah yang paling tinggi manusia, bukannya corona. Sama corona ini gue lawan, aku jalan apa? Vaksin aku jalin. Apa namanya? PCR. PCR apalagi yang mesti segala macam vitamin saya kerjain semua. Saya jalan. Saya nggak boleh terkebun, dosa terkebun, nggak boleh sombong. Tapi kan kita bisa tahu kontrolnya. Jadi Anda bilang apa? Semua akan bisa menjadi tantangan kalau kita males. Tapi semua akan menjadi teman karena kita mau. Jadi itu yang saya bilang. Dari pertama saya bilang, ini anak-anak ini milenial dijual ramai kesusahan. Gara-gara sih, itu kan karena lagi korupsi. Itu kan ngomongin orang pinter. Sendiri ngomongin diri, lo apa? Lo berani bangun nggak sekarang? Kayak tadi, saya terus terang, umur 73 tahun nggak gampang saya bangun tidur tuh. Tapi habis saya jalan, saya disiplin, tetap sembahyang 5 waktu saya jalan. Nggak ada alasan, kalau memang saya mesti sibuk, saya ke Afrika, ya saya udah main, sembahyang, kenapa enggak? Kenapa mesti alasan orang lain? Kenapa mesti kata, ya sih, panitia nggak Islami? Ya udah, dia nggak Islami, kita yang Islami, kita jamain gitu loh. Apa semua nggak ada. Jadi tantangan ada dirimu Kamu sendiri. If you want to fight, you fight. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kita Pancasila. Jangan. Dan perbedaan adalah satu anugerah. Nggak bisa semua mesti cocok sama saya. Saya berapa kali pahamnya, udah babi semua gila nih, gue nggak bisa makan nih semuanya dari luar negeri. Ya udah saya ambil rotinya aja, susah-susah. Karena mesti, ada ini babi. Waduh kita dimusuhin sama orang. Tapi benar saya udah, saya Yang dapat halal duit, gitu. ya halal aja. Kita, jadi Buah-buahan gitu. ya, Pasti nggak halal. ada kata-kata yang tidak bisa kalau kita mau. Siapa lawanmu? Dirimu sendiri. That's it. Baik, lebih yakin ya sekarang ya begitu ketemu dulu. Silakan, terima kasih Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Rahayu dari Universitas Al-Muslim Aceh. Saya prodi informatika. Jadi Ibu, saya mau tanya, bagaimana sih caranya merubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa wirausaha itu cuma kegiatan jual beli doang? Jangan sok ngubah masyarakat siapa lo. Saya mulai dengan diri saya sendiri. Waktu-waktu itu, udah, saya ketawa. Kamu tahu nggak? Istri Nabi Muhammad yang paling top adalah Siti Khadijah. She's entrepreneurs. She's entrepreneurs. Dia punya orang, belum punya delegasi dagang kemana-mana. Suruh Jazirah Arab dia kuasai. Mana ada zaman dulu, zaman sekarang justru repot. Tapi itu tadi saya bilang, bagaimana? Jangan sok ngubah orang. Yuk diri dengan sekarang. Semua orang mau jadi wanita pengusaha. Semua saya ingat dulu waktu saya, you can imagine, I was the top model, saya Pragawati, dan ada seorang ratu kecantikan. Semua orang ngajak saya, nggak jadi soal. Gue kagak doyan genit-genitan. Gue tetap iman dan takwa pada Allah. Suami saya sayang sama saya, jalan saya, ngerti nggak? Orang mau ngomong, dia kan pacaran, jijik banget, gue dengan jibang manusia dengannya. Kan orang pada bilang, dia baik mau fitnah, ya jadi gimana ngubah?
jangan sok ngubah orang. Yuk kita ngubah diri kita sendiri, kita jadi contoh yang bagus, jadi semua orang percaya sama kita. Saya terus terang nggak gampang loh. Umur 25 tahun membuat satu organisasi besar, umur 25 tahun membuat usaha segala macam itu nggak gampang. Fitnah makanan saya. Tapi kalau kita taat beriman yang takwa apa? Fitnah itu adalah anugerah Allah. Karena sudah sahih, hadis yang sahih, begitu kita difitnah, pangkat kita maka naik. Anugerah kita naik. Itu saya bahkan saya terlalu yakin. Boleh aja sedih dong difitnah, tapi ya cuma satu kali fitnah naiknya 700 kali. Naik saya. Ngerti nggak? Jadi kita harus yakin kalau kita itu benar, nggak usah takut. Karena apa? Penyakit orang adalah langsung, aduh baper, ngerti nggak? Aduh udah deh gue nggak ada menit gue digoseng, nggak jalan dong. Kita di jalan yang benar kok. Kita kasih lihat bahwa kita benar. Dengan catatan kita bukan manusia sempurna. Kalau ada kesalahan apa salahnya mengakui kesalahan? Gak ada manusia yang sempurna. Nanti juga kamu nanti insya Allah pada kawin semua. Gak ada perkawinan yang sempurna ya. Yang ada adalah dicocok-cocokin. Ngerti nggak sayang? Ingat kata-kata ibu. Kecuali kalau dia nempelnya kayak artis ya kayak siaran sentral tuh boleh. Ngerti nggak? Ya judi boleh. Gitu. Tapi kalau yang lainnya sih bisa dimaafkan. Jangan ya. Oke sayang. Insya Allah maju kamu sayang. Siap. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Dadang Supriyadi, asal Universitas Negeri Makassar, program studi jurusan ilmu keolahragaan. Ya, Sama dong gue. Ibu kesehatan keluargaan. ilmu keolahragaan. Oh, olahragaan. Olahragaan. Jadi makanya bugar dia. Jadi pertanyaan saya itu Bu, tadi saya mendengar banyak suatu keberanian yang dimulai dari Ibu, dan kita sekarang ini mahasiswa butuh keberanian untuk tetap maju ke depan. Jadi saya mau minta tips dari Ibu untuk tetap berani dalam menjaga tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan. Terima kasih. Ananda tercinta, nggak ada manusia yang nggak dapat tantangan. Nggak ada manusia yang nggak punya problem. Kalau ketemu orang yang sukses dulu, kamu ketemu tukang bohong. Ngerti nggak? Nggak ada orang yang punya tantangan. Nggak ada orang yang gagal. Nggak pernah gagal. Pernah gagal. Tapi satu, tadi kan saya bilang, satu keimanan saya, satu Tuhan. Jadi kalau saya lagi sedih, ngapain curhat sama teman? Apalagi di smartphone. Gila, ngapain nggak bagi-bagi cerita? Nggak ada orang yang bisa bantu kita kecuali Tuhan Maha Kuasa. Saya kalau saya lagi curhat, saya sembahyang tahajud, ngobrol sama Allah. Kenapa begini Tuhan? Aku jadi sedih sekali. Aku begini, tolonglah Tuhan. Dan itu kalau kita dalam semua agama ya, maksud saya seorang anak ya, apapun agama kamu ini kan, semua dalam buku suci ada way out-nya. Nggak ada kata-kata nggak ada way out kalau kita nggak bisa Allah. Jadi kayak saya, karena saya dalam Islam, saya bertahajud, saya berdialog sama Allah. Di malam itu udah sepi, nggak ada orang nelpon, nggak ada orang ganggu, saya bisa ngomong, saya bisa nangis. Lebih enak daripada kita ngomong ke smartphone, malu-maluin. Jadi status. Jadi status, aduh jibang banget deh gue tuh mau ngapain ngobrol-ngobrolin urusan pacar kita, urusan ngomong. Jibang tuh jijik banget gitu ya. Iya, kita kan gaul. Jadi saya kalau pikir kesalahan orang-orang ini sekarang lama sekali sharing. Sharing itu kebaikan bukan kebusukan. Sharing itu yang menyenangkan hati orang. Ngapain kita cerita-cerita yang nggak perlu kita ceritain? Kan kita nggak perlu cerita semuanya. Jadi bagaimana kekuatan itu adalah kita buat. Karena saya masih ingat sekali saya punya kakak saya pendiri dari Unggul ini, Ibu Profesor Dr. Samara. Noting, itu udah cantik, manis, pinter, hebat. Ngerti nggak saya? Punya kakak yang hebat, yang pemanis dan cantik itu adalah satu challenge untuk saya. Bahwa kenapa enggak? Kami sama satu perut, yuk kita maju sama-sama. Nah ini yang saya katakan, saling mengisi saya. Makanya bisa terjadilah waktu saya umur 25 tahun, Ibu Komara umur 30 tahun. Bayangkan satu organisasi perempuan yang saya katakan tetap udah 48 tahun masih eksis. Adalah karena kami saling ngisi. Kami tahu nggak ada orang sempurna. Yang ada apa? Kamu jelek di sini, saya tutupin. Saya jelek sini, saya tutupin. Kita maju bersama. Saling ngedukung. Jadi kita sesuatu teamwork yang bagus. Kayak kamu nih ya sekarang, kamu lihat selama kamu ada 40 orang, bisa nggak bergaul sesamanya. Masih dari ada yang begini, lama-lama selama
4 bulan kamu bergaul, kamu udah tahu intinya bagaimana to make friend, bagaimana membuat teman, membuat kita saling berbahagia. Kenapa? Kan nggak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau aku begitu, jadi kita saling, oh dia kelebihannya dia gini, ini kelebihan saya begini, kekurangan saya begini, ini kehebatan sini. Tahu ilmu yang paling bagus adalah, yuk kita otokritik diri kita sendiri. Kayak saya paling males mandi. Ya Allah, paling enak kalau nggak mandi, tahu nggak saya? Tapi kan jibang, kan kasihan orang lain. Jadi saya apalagi saya seniman, saya senang melukis, saya senang gambar, saya senang ngarang puisi. Jadi bisa bayangin nggak sih kalau saya nggak, kan kasihan. Nah, kan itu saya nggak mau nyusahin orang, saya jadi mandi. Jadi saya belajar. Tapi udah males juga, kamu bilang tadi males. Paling males manusia di depan kamu itu paling enak. Aduh, apalagi kalau lagi nggak ada kerjaan, tidur. Tapi saya tahu, kalau saya tidur saya kasih ilmu sama orang lain dong. Saya mesti kasih ilmu sama saya supaya saya sehat, ilmu saya bagus. Segitu banyak keluar ilmu, segitu banyak ilmu masuk. Itu ini kata-kata. Apapun dalam agama apapun juga, kita mengeluarkan energi positif, akan kembali energi positif dan kita membuang energi negatif kita. Itu nomor 1. Nah, jadi kita ada belajar terus-menerus dan jangan sombong. Ya Allah, untuk sombong kita minjem sama Allah, ngapain mesti sombong? Semua ini pinjaman dari Allah. Oke? Baik. Ya, terima kasih sudah bertanya. Baik. Teman-teman semuanya, Sobat MBKM dimanapun berada ya, tadi sangat luar biasa perbincangan kita dengan Ibu Dewi Motik hari ini. Dan sangat menginspirasi, terutama untuk diri saya sendiri maupun dari teman-teman di studio, saya yakin kita semuanya sangat terinspirasi. Jadi beberapa hal ya tadi yang disampaikan oleh Ibu Dewi Motik, kalau kita ingin memiliki jiwa wirausaha kita bagus ya, mulailah dari diri sendiri. Ya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan yang kita pilih, kita harus senantiasa berpikir bahwa kita semuanya adalah wirausaha. Dan kemudian tadi kita berfokus merubah diri kita, ya, bukan berfokus orang lain ingin kita rubah. Nah, inilah yang berkali-kali Bu Dewi Motik sampaikan, dan tadi ada nilai-nilai yang sangat berharga, yaitu keberanian, kemudian semangat, jangan lupa jangan lupa kita juga tetap punya Tuhan gitu ya. Kita juga harus berdoa, kemudian kita juga berusaha semaksimal mungkin, dan kita juga harus ingat bahwa setiap usaha dan doa kita itu ada Tuhan di balik kita semuanya. Baik, terima kasih Bu Dewi Motik atas waktunya. Luar biasa, nanti kapan-kapan kita kalau diundang lagi berkenan ya. Kalau diundang lagi mudah-mudahan kita waktunya berkenan, kemudian Bu Dewi Motik senantiasa sehat, senantiasa menginspirasi kita semuanya, dan salam sehat selalu kepada sobat-sobat MBKM dimanapun berada. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMM 2 Universitas Esa Unggul bertugas sementara